Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa Arsyad TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, kita akan membicarakan topik-topik yang mungkin sedang terjadi ataupun pernah terjadi sama kita. Dan Alhamdulillah di studio kita kali ini sudah hadir guru kita Ustadz Permana Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustadz. Seperti biasa langsung saja Ustadz, karena ini mungkin banyak juga terjadi di luar sana Ustadz. Jadi gini Ustadz, ada permasalahan yang mungkin ingin ditanyakan, yaitu kadang ada perasaan Ustadz, misalnya ketika kita mungkin ngelihat dalam kehidupan bertetangga saja lah Ustadz, misalnya ketika ngelihat tetangganya itu rezekinya Masya Allah Ustadz, maksudnya tiap bulan beli mobil, kemudian rumah ganti segala macam gitu kan, sampai akhirnya ada perasaan, loh kok dia rezekinya gitu, aku kok gini, padahal mungkin sampai ada muncul pemikiran, loh dia sholatnya jentah cemana-cemana kok lancar, tapi aku yang sholatnya mungkin bagus, ibadahnya rajin, tapi kok kayak gini. Nah, sebetulnya ini perasaan seperti ini gimana pengaturannya dalam Islam Ustaz? Mungkin boleh diberikan nasihat pada kita semua Ustaz. Nah, Fadl Ustaz. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada ungkapan yang sering kita dengar, yaitu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ya, ini tidak lain dari definisi sederhana dari hasad atau iri. Nah, seperti itu dia. Kemudian, iri atau hasad ini merupakan satu penyakit. Itu disebabkan karena kurang atau tidak fahamnya keimanan terhadap takdir. Ya, kembali kepada keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan itu semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membagi-bagikan. Kalaupun dia orang yang tidak sholat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya memang Allah mau ingin memberikan rezeki untuk dia. Sementara bagi orang-orang yang sholat, bagi yang hafal Quran, ya bagi orang yang sering tahajud, biasa saja. Nah, semuanya ini sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32, ahum yaksimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabb mereka? Ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya, kamilah yang membagi-bagi ya penghidupan mereka di kehidupan dunia ini. Jadi Allah sudah bagi-bagi rezekinya untuk siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia yang membagi-baginya. Jadi kalau ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, Allah sudah rezekikan untuk dia, Allah sudah takdirkan untuk dia, sementara untuk kita belum, walaupun kita mengusahakannya. Ya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat sebahagian yang lain, ya mengangkat sebagian yang satu dengan yang lainnya beberapa derajat, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar ya sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain itu bisa mengambil manfaat. Sementara ya rahmat kalian, ya rahmat Rabb kalian itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Di sini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita harus faham Allah sudah bagi-bagi rezeki kita, dan itu nggak akan meleset, ya, dan itu tidak akan meleset. Biasanya ini Bang Jiang, orang yang hasad, orang yang punya sifat iri ini, yang dia punya profesi yang sama, kan seperti itu. Pedagang sate dengan pedagang sate, iya, buka kopi dengan buka kopi juga. Kok dia lancar-lancar saja ya? Kita enggak, kan seperti itu. Nah, tidak ada kita ketemukan kasus ketika seorang pedagang sate itu cemburu dengan pedagang kopi, karena profesinya berbeda, yang dijual juga berbeda. Nah, inilah hasad tadi.
menginginkan nikmat dari orang lain itu hilang. Ini namanya hasad. Dan kerugiannya dua di dunia maupun di akhirat. Kerugian di dunia, dia nggak mendapatkan rezeki tapi hatinya sakit. Sementara kerugian di akhirat, kebaikan-kebaikannya ini gugur, ibaratkan api yang membakar kayu bakar. Ya, terbakar dia, habis, selesai dia. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya kita ini hidup, ya selagi kita diberikan kehidupan oleh Allah, berarti Allah terus memberikan rezeki untuk kita. Tapi kalau ajal sudah sampai, berarti rezeki kita sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Lan tamutal 'abdu hatta akhiru rizqin huwalah. Fa ajmilu fi talab, akhdhul halal wa tarkul haram." Ya, seorang hamba itu tidak akan pernah mati sampai dia mencicipi rezeki yang terakhir. Ya, sampai dia menikmati rezeki yang terakhir. Artinya Allah sudah sempurnakan rezeki untuknya. Oleh karenanya, apa kata Nabi? Fa'ajmilu fil talab, bersahajalah, sederhanalah di dalam mencari rezeki. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Seperti itu dia. Kalaupun Allah melapangkan rezeki, menyempitkan, itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah katakan di dalam surat Al-Isra ayat ke-30, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir, innahu bi ibadihi khabiran basira." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya juga. Dan sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui akan hamba-hambanya. Artinya Allah yang paling tahu nih. Ya, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian. Allah yang lebih tahu. Ya, bukan kita, bukan ukuran kita. Tetapi kedua-duanya tetap diberikan rezeki oleh Allah. Yang si fulan mendapatkan lapang, yang yang satu lagi mendapatkan sempit, tapi tetap diberikan rezeki oleh Allah. Dan rezeki itu nggak akan pernah salah alamat, Bang Jiang. Ya, selagi seorang hamba masih hidup, dia terus mendapatkan rezeki. Bahkan sampai orang gila sekalipun, kalau ajalnya belum sampai, makan nggak dia, Bang? Makan walaupun yang dimakan itu bekas-bekas. Itulah rezeki dia. Nah, seorang yang lebih dari itu, yang dia diberikan akal yang sehat, diberikan kesehatan, ya diberikan fisik yang bagus, hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ketika dia dilapangkan rezekinya oleh Allah, dia kufur. Selama ini dia sholat, Bang. Sholat dengan kondisi rezekinya yang ala kadarnya, tahajudnya kencang, kemudian doanya kepada Allah khusyuk. Tapi kalau Allah berikan dia ke lapangan, banyak rezekinya, boleh jadi terbalik. Sebaliknya orang yang diberikan ke lapangan itu, dia mudah beribadah, bersedekah, kemudian membantu orang lain. Boleh jadi ketika dia dijadikan miskin, sebaliknya dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sudah ditentukan, manusia sudah ditentukan oleh Allah rezekinya masing-masing. Dan apa yang kita dapatkan hari ini sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum kita diciptakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapatkan hari ini itulah yang cukup untuk kita. Naam, Allah alam. Masya Allah, berarti sangat berbahaya sekali hasad terhadap rezeki orang lain, Ustaz ya. Baik, jazakallah ya Ustaz atas faedah singkatnya. Dan baiklah pemirsa Arsyad TV dimanapun Anda berada, itu dia tadi topik bicara kali ini, bincang agama raih pahala. Kita akan kembali lagi pada episode berikutnya, tetap dibicara, bincang agama raih pahala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.